Hai Bun, hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih teman-teman yang mengklik menonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, ini aku lagi mau belanja bulanan ya. Belanja ini bersama Pak suami dan adik Jia. Kebetulan ini lagi pilih-pilih untuk di area buah-buahan. Nah, ini nggak tahu ya untuk Pak suaminya itu kalau aku videokan dari belakang karena aku tadi sebelumnya pergi untuk beli bagian skincare karena untuk bedakku udah habis. Nah, di sini aku videoin kebetulan tidak tahu ya Pak suaminya dan lagi pilih-pilih untuk buah-buahan. Seperti biasa buah-buahannya ini ada sedikit promo dan ini kalau misalnya tangkainya masih hijau, nah itu masih segar ya. Kalau tidak hijau maknanya itu yang kemarin-kemarin. Jadi tinggal kita aja yang mau pilih yang tangkainya masih hijau atau yang tidak hijau lagi. Oke teman-teman, ini masih sibuk ya, repot melihat pilih-pilihnya dan untuk harga apel itu cukup lumayan dibanding dengan buah pir. Nah ini dia untuk bedakku, udah aku letak dulu ke dalam keranjang dan Pak suaminya kelihatan terkejut bahwasannya aku di belakang lagi berdiri. Dan ini ya teman-teman, adik Ijianya memilih produk seperti ini, nggak pernah beli ya, katanya kepengen, tapi aku tuh baca nggak tahu apa namanya itu tofu dan nggak pernah merasain gitu ya teman-teman. Jadi makanan yang aneh-aneh itu aku skip dulu. Kemudian ini ada buah-buahan yang lagi promo seperti buah klengkeng, itu sekiloannya sekitaran 20-an. Nah, itu udah dikemaskan, ada 20.000, 19.000, tapi di sini aku gak ambil karena buahnya agak sedikit layu gitu ya teman-teman. Jadi aku skip. Dan seperti biasa teman-teman, sambil mengikuti aktivitasku, aku mau sharing tentang yang bermanfaat. Dan jika bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan di video kali yang ini yang kubahas adalah konsep hidup hemat dengan gaya hidup frugal living. Tapi sebelumnya maaf ya teman-teman, pas lagi mendubbing itu ada suara berisik karena lingkunganku ini cukup ramai padat penduduknya. Dan langsung aja, seperti yang kubahas tadi adalah gaya hidup frugal living, yaitu mengarahkan cara berhemat, apalagi di tahun 2025 yang akan mendatang ini banyak sekali tantangan ekonomi yang harus dihadapi. Cukupnya itu yang berpenghasilan pas-pas dan yang berpenghasilan hanya mengandalkan satu aja. Nah, ini cukup mudah ya untuk dijalankan gaya hidup frugal living. Mungkin ada beberapa teman yang nggak mengerti ya. Di sini pun aku masih belajar untuk mengerti kata-kata dari bahasa Inggris seperti gaya hidup frugal living itu adalah kata bahasa Inggris yang artinya bahasa Indonesianya adalah gaya hidup hemat yang bertujuan untuk mengelola keuangan dengan bijak dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Karena gaya hidup ini menekankan pada memprioritaskan kebutuhan dan menahan keinginan. Tapi sebelum berlanjut, di sini aku mau review dulu ya satu persatu untuk barang-barang yang kubelanjakan tadi. Nah, pertama-tama memang kebetulan ini di rumah ini habis beras ya teman-teman. Itu ada harga 5 kilonya 60.000 dan lagi promo, dan di sini aku beli 2 karung itu jadi 10 kilo ya untuk harganya 120.000. Kemudian ini buah-buahan untuk sekilo buah pir itu 17, jadi itu tadi sekilo lebih 22.000. Untuk buah apelnya merah merona seperti itu tadi harga per kiloannya 36.000, 2 biji yang kuambil itu totalnya 15.000 sekian-sekian. Dan untuk susu itu satu bungkus 8.500, kalau 2 bungkus jadi 17. Kemudian untuk bagian skincare bedakku cukup itu ya teman-teman 52.000. Nah, itu aku pemakaian kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Dan lanjut itu ada minyak rambut untuk Pak suami dan Abang Rizkinya, harga promo dari 30.000 jadi 25.000. Nah, totalnya itu sekitaran 230-an gitu ya teman-teman untuk belanjaku dalam kebutuhan pokok seperti beras yang utama ya dan yang terpenting.
Nah, cara hidup hemat dengan konsep frugal living yang pertama yaitu dengan memprioritaskan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Ada halnya kalau misalnya makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu memasak sendiri jauh lebih hemat dibanding dengan membeli. Kalau misalnya kita membeli dengan harga satu kali makan itu Rp10.000, 3 kali makan itu Rp30.000. Nah, itu untuk satu orang. Misalnya di dalam keluarga itu ada 2 orang atau bahkan lebih, 2 orang itu mencakup dengan harga di atas rata-rata Rp100.000 dalam satu hari. Dengan kita membeli bahan-bahan dengan harga Rp50.000, nah itu dalam satu keluarga lebih dari 3 orang udah kita makan dalam satu hari untuk bahan-bahan yang kita beli tadi dengan memasak di rumah sendiri. Manfaatnya banyak sekali jika kita pun memasak di rumah sendiri. Sehatnya dapat, hematnya dapat, dan bersihnya juga dapat. Karena bahan-bahan yang kita pilih adalah bahan-bahan berkualitas dan untuk menjaga asupan nutrisi tubuh yang akan kita konsumsi di dalam tubuh. Dengan memasak sendiri itu cenderung mengandung lebih sedikit kalori daripada makanan di luar rumah atau warung yang terdekat. Dan mungkin ada beberapa orang telah memilih membeli lauk atau sayur-sayuran di luar. Nah, itu dikonsumsi setiap harinya dan ada sedikit informasi keluhan di dalam keluarga tersebut, beberapa penyakit seperti ketimbulan kolesterol atau hipertensi. Ternyata yang dikonsumsi makanan di luar yang setiap harinya itu mengandung banyak gula, banyak minyak. Nah, itu tidak terkontrol ya teman-teman. Dan sebaiknya kita harus mengkonsumsi pola makan sendiri di rumah dengan cara merebus-merebusnya dengan tidak terbiasa makanan di luar. Itu sangat efek dan dampaknya itu besar jika kita terus mengkonsumsi dengan makanan-makanan di luar daripada memasak sendiri. Karena memasak sendiri itu banyak sekali yang kita dapat, hematnya dapat, bersih, dan kesehatan nutrisi di dalam tubuh itu juga dapat. Berikutnya yang kedua yaitu berpikir sebelum membeli. Nah, ini harus kita benar-benar tanamkan di dalam pikiran kita. Jadi setibanya kita di suatu pusat perbelanjaan itu, nah barang-barang yang bermanfaat atau yang benar-benar penting, nah itu yang kita utamakan untuk membelinya. Jangan tertuju dengan barang-barang yang menarik, barang-barang yang membuat kita ingin membelinya. Harus kita berpikir dulu sebelum membelinya. Karena menjaga keuangan itu adalah membuat kita hidup hemat. Dan era zaman sekarang ini kenaikan PPN itu adalah semakin meningkat di tahun 2025 yang akan mendatang, dan ekonomi yang sangat sulit itu benar-benar harus kita yang menanganinya, menjaga keuangan kita dengan stabil. Apalagi yang berpenghasilan kecil itu sangat peran penting sekali ya teman-teman. Kalau kita udah menerapkan berpikir dulu sebelum membeli barang-barang yang harus kita beli. Berikutnya cara hidup hemat dengan konsep frugal living yaitu hindari hidup gengsi. Hidup gengsi ini membuat kita merasa tidak puas atau tidak cukup apa yang kita miliki. Kalau kita mengikuti hidup gengsi itu, semua berantakan termasuk dengan keuangan finansial kita. Dan juga kita sering merasa tertekan. Misalnya nih ada teman atau tetangga ataupun keluarga yang mempunyai yang terbaru seperti kendaraan atau handphone. Nah, sebenarnya handphone yang lama kita ini masih ada. Dengan kita supaya mengimbangi teman tersebut handphone yang terbaru supaya kita tidak ketinggalan zaman. Nah, kita berinisiatif untuk mengutang uang supaya kita sama dengan teman tadi untuk membeli handphone. Sebenarnya kita sudah memiliki handphone sebelumnya dan tanpa kita sadari
fungsinya sebenarnya sama untuk handphone tersebut. Nah, itu kan membuat kita jadi merasa tertekan dan tidak bahagia karena ujung-ujungnya kita berutang untuk mengikuti keinginan kita. Karena pada dasarnya manusia ini selalu tidak merasa cukup. Dengan memanjakan gaya hidup gengsi memang sekilas terlihat menyenangkan ya teman-teman. Siapa sih ya kalau kita itu tidak bahagia ketika kita bisa menuruti apa yang kita inginkan? Tentu semua orang pasti memimpikan hal tersebut. Tetapi jangan itu membuat diri kita menjadi kebahagiaan hanya sementara ya teman-teman, dan harus segera berubah jika kita ada memiliki hal gengsi yang kita ikuti. Karena menyesal itu adalah selalu belakangan karena tidak menggunakan uang dan juga waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Berikutnya yang terpenting untuk cara hidup hemat dengan konsep frugal living yaitu menjaga kewarasan. Nah, di sini penting ya menjaga kewarasan itu karena udah capek-capek melakukan budgeting dengan mengatur pemasukan pendapatan, udah mencatat semua pengeluaran dan udah menyisakan tabungan. Kemudian kita udah memikirkan barang sebelum membeli. Nah, penting ya teman-teman menjaga kewarasan karena kita udah tahu untuk menggunakan uang itu kemana. Karena misalnya nih ada beberapa teman yang mengajak kita pergi ke tempat sesuatu yang menurut kita itu jangkauannya terlalu kita lakukan itu setiap kali itu sangat memberatkan keuangan ya teman-teman. Mungkin keuangan teman tersebut dengan finansialnya itu mapan dan mungkin dengan kita finansial yang pas-pasan atau cukup dengan mengikuti gaya tren dia tersebut atau mengikuti ajakannya dengan mengiyakan, nah itu sama sekali membuat kita jadi tidak waras dengan pikiran menggunakan uang ya teman-teman. Makanya perlu untuk berpikir apakah itu benar-benar penting harus kita ikuti atau tidak penting yang harus diikuti. Contoh nih dengan ajakan pergi makan bareng ke kafe yang mahal-mahal. Nah, itu bisa dilakukan setiap minggu atau bahkan dalam satu minggu itu 2 kali. Padahal dengan keuangan yang kita punya itu tidak sepadan dengan pengeluaran. Nah, itu memberatkan pada keuangan yang harus kita kelolakan. Oke teman-teman, cara mengatasinya harus benar-benar kita berpikir apakah itu penting atau tidak penting dengan ajakan teman tersebut. Semoga teman-teman yang menemukan channelku ini enjoy menontonnya dan semoga bermanfaat. Yang menonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.